Ya Tuhan Allah Bapa kami yang pengasih, Engkau telah memberikan terang-Mu untuk menerangi jalan kami menuju kehidupan. Engkau menghendaki agar segenap jiwa di dunia ini menyambut terang-Mu, sehingga dapat menjalani hidup yang penuh damai. Kini kami datang ke hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami yang kerap lebih betah tinggal di dalam kegelapan daripada membuka hati dan pikiran untuk menyambut terang yang telah Engkau anugerahkan. Engkau membimbing dan mengajar umat-Mu melalui banyak hal dan dengan cara yang beragam. Engkau menyampaikan firman-Mu melalui isi kitab suci, pengajaran dan khotbah yang disampaikan para utusan-Mu dan melalui banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami kerap mengabaikannya. Kami juga tidak tekun mempelajari firman-Mu dan merenungkan kehendak-Mu atas hidup kami. Hal itu membuat kami semakin terbenam dalam kegelapan. Engkau mengutus setiap orang yang telah menerima terang-Mu untuk menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Namun kami sering mengabaikan tugas pengutusan-Mu ini, padahal terang-Mu yang telah kami terima tidak akan mungkin dapat kami nikmati sendiri. Terang itu harus bercahaya dan menerangi sekitar kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak berusaha dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan kami untuk memancarkan sinar-Mu melalui perilaku hidup kami. Engkau senantiasa menghendaki agar jiwa-jiwa yang selamat bertambah setiap harinya. Untuk itu Engkau mengutus gereja-Mu agar bertekun dalam berbagai upaya dan karya demi menghadirkan keselamatan-Mu bagi lebih banyak jiwa. Ampunilah bila kami sebagai gereja kerap mengabaikannya. Ampunilah kami bila kami lebih sering sibuk dalam berbagai kemeriahan perayaan semata tanpa mengingat jiwa-jiwa yang mengerang, yang merindukan pertolongan dan keselamatan. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaannya dan kedekilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membacakan pokok-pokok doa Warta Jemaat pada minggu ini, atas nama Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan Horas Madihita Sudi. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pokok-pokok Warta Jemaat HKBP Yogyakarta Minggu 30 Juni 2024. Topik kita pada minggu ini adalah Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Yang berkhotbah pada sore hari ini yaitu Pendeta Bernard Oi Panggabean MD, Liturgis Sintua PJ Sinaga, Warta Sintua Simanjuntak. Pertandingan wilayah minggu ini di wilayah selatan akan diadakan hari Selasa yang dimulai pukul 18 WIB di rumah keluarga AS Sinaga Ibu Boru Sijabat yang diadakan di Sopogodang. Di wilayah barat diadakan hari Rabu dimulai pukul 19 WIB di rumah keluarga Sintua Halimbong ST Ibu SL Boru Tagaol dan diadakan di Sopogodang. Warga jemaat baru pada hari ini Minggu 30 Juni 2024 diterima menjadi warga HKBP Yogyakarta, yakni keluarga putra Juanda Simanjuntak Ibu Epriana Boru Manulang di wilayah barat. Tuhan memberkati. Dan pada hari ini Minggu 30 Juli 2024 dalam semua ibadah kita mengumpulkan persembahan dalam amplop yaitu minggu kelima untuk resort. Tuhan memberkati. Dan pelayanan sakramen baptisan anak khusus dewasa dan CD yang akan dimulai 7 Juli 2024 dalam ibadah pukul 6.30. Gereja kita akan melaksanakan baptis anak. Pada Minggu 7 Juli 2024 dalam ibadah pukul 17.30 kita kembali mengadakan ibadah bahasa Inggris atau Sunday Service. Dan minggu juga 7 Juli 2024 dalam ibadah pukul 9 kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Puguan Ina HKBP Rungkut Resort Surabaya. Seminar seksi remaja yang akan diadakan hari Sabtu 13 Juli 2024 dan selanjutnya evaluasi program dan anggaran semester yang pertama. Untuk laporan kegiatan Dewan dan Seksi diserahkan paling lambat 10 Juli 2024. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua. Dan SK Kelompok Pendua Misionaris Distrik 18 Jabarteng DIY. Telah diterima surat ketetapan Eporus HKBP tentang kelompok pendua misionaris HKBP dari HKBP Yogyakarta, yaitu Sintua Nyonya Siadari Boru Manulang, Nyonya Sialagam Boru Simare-Mare, Nyonya Selitonga Boru Lumban Tobing, Nyonya Pangaribuan Boru Pasaribu, Nyonya Nenggolan Boru Pakpahan, Nyonya Hutajulu Boru Nenggolan, Nyonya Simanjuntak Boru Pardede, dan juga Nyonya Hutagarung Boru Lumban Tobing. Tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Sampai pada minggu ini
saldo kas panitia pembangunan berjumlah 219.246.458 rupiah, dan juga telah menerima donasi untuk pengadaan sound system sampai minggu ini berjumlah 5.700.000. Terima kasih atas bantuannya. Tuhan memberkati. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu bisa kita cermati dalam pawan pengumuman, juga daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, dan juga doa-doa syafaat bisa kita cermati bersama. Untuk himbauan kebersihan dan fasilitas umum supaya jemaat AKBP Yogyakarta menjaga dan memperhatikan lingkungan gereja kita. Persembahan bunga altar hari ini disumbangkan dari keluarga HH Sitomorang SH Ibu DH Boru Simamora. Tuhan memberkati. Laporan keuangan dari tanggal 22 sampai 8 Juni 2024 bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikian warta Minggu 30 Juni 2024. Tuhan memberkati. AKBP Yogyakarta. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma sosial dan hukum. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Berbicara mengenai pergaulan di masa remaja, kita sudah sangat sering mendengar yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah fenomena sosial di mana individu, terutama remaja, berinteraksi tanpa batas norma sosial dan moral yang jelas. Pergaulan bebas sering mencakup perilaku seperti berhubungan seksual di luar pernikahan, penggunaan narkoba, pesta tanpa pengawasan, dan masih banyak lainnya. Siang tadi, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki 2.729. Nah, ironisnya, berbagai jenis kekerasan terjadi pada anak, baik di ruang publik sekolah, bahkan di rumah mereka yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk anak-anak. Dengan latar belakang inilah, Seksi Remaja berkolaborasi dengan Diakonia HKBP Yogyakarta melaksanakan seminar parenting ini untuk mengedukasi para orang tua dan remaja. Kami dengan senang hati mengundang Amang, Inang, dan teman-teman remaja untuk bergabung dalam seminar parenting yang bertema Loving and Caring Our Body. Acara ini diadakan pada Sabtu 13 Juli 2024 pada pukul 14.30 sampai 18 waktu Indonesia Barat di Gereja HKBP Yogyakarta. Seminar ini akan menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka sesuai dengan bidangnya, yaitu dari praktisi, akademisi, dan teolog. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan diri Anda melalui tautan berikut. Kami menunggu kehadiran Amang, Inang, dan teman-teman remaja sekalian. Seminar ini free dan ada door prize-nya juga loh. Demikian, terima kasih.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Ibu Bapa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua sampai dengan ke-6. Saya baca untuk kita demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa, kita bersyukur pada hari ini bertepatan dengan 125 tahun Zending HKBP yang perayaan puncaknya dilaksanakan di Pematang Siantar. Tapi di seluruh HKBP ada turut berdoa, turut beribadah bersama seperti yang kita laksanakan sore hari ini. Sejenak kita saksikan kegiatan Zending yang telah dilaksanakan oleh HKBP sejak 125 tahun yang lampau. Mohon diputarkan. PA Raja 2 November 1899 menjadi awal mula pergerakan Zending Batak dengan dibentuknya Pardonganon Mission Batak atau PMB. Inilah yang terus bergerak menjadi cikal bakal gerakan Zending HKBP hingga kini memasuki usia 125 tahun. Anak-anak Tuhan tepat karena percaya pada Tuhan. Nak berbakti dengan Tuhan tua, haji belajar giat kerja. Tidak dapat dipungkiri setelah rapat monumental di Sipirok 7 Oktober 1861 yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya HKBP, pergerakan penginjilan misionaris di Tanah Batak terus mengalami perkembangan dan semakin luas. Dengan kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus, orang Batak turut berdiri dalam usaha penginjilan, diawali dengan gerakan PMB yang diketuai oleh Pendeta Henok Lumban Tobing, seorang pendeta Batak lulusan seminari Pansurnapitu, yang dalam perkembangannya banyak dibantu oleh evangelis Batak seperti Sintua Evangelis Petrus Sitorus, Sintua Evangelis Musa Tampu Bolon, dan salah satu yang terkenal yakni Sintua Evangelis Laban Sihaan. Di bawah PMB yang dikenal juga dengan sebutan Kongsi Batak, ada banyak gerakan-gerakan Zending Batak yang dikerjakan, antara lain mengirim tenaga evangelis di pinggiran Danau Toba dan Samosir. PMB juga membuka misi rintisan ke wilayah Simalungun. Tetapi kemudian Injil terus bertumbuh, bergerak maju. Hingga akhirnya kekristenan sudah sampai di Toba Holbung, termasuk Balige sebagai awalnya, justru sekitar tahun 1881 ketika Gustav Pilgrim sudah ditempatkan RMG di sana. Kemudian bergerak maju lagi, bertumbuh lagi sampai di Laguoti dan Sikumpa. Yang menarik adalah sejak awal gerakan ini mandiri secara finansial
sebab segala kebutuhan biaya berasal dari ragam persembahan dan pesta zending yang dilakukan, yang kemudian dilaporkan secara berkala di majalah Immanuel, satu-satunya media yang dimiliki ketika itu. Transparansi keuangan ini menjadi salah satu alasan jemaat giat memberikan persembahan. Bahkan sentralisasi keuangan telah dibicarakan dan direncanakan untuk diterapkan karena dianggap baik meski kemudian baru dapat terlaksana di tahun 2023. Orang-orang Batak Kristen perintisan itu dengan sukacita, dengan sukarela menyumbangkan, mempersembahkan hartanya untuk kas PMB. Terutama itu dalam bentuk natural. Ada yang menyumbangkan padinya, ada yang menyumbangkan hasil panen lainnya, termasuk menyumbangkan ternaknya untuk kas PMB. Dan perkembangannya tidak dapat dihindari kemelut di tubuh PMB yang membuat Pendeta Henok Lumban Tobing mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan ketua PMB kepada Eporus Warnek yang kemudian mengubah nama PMB menjadi Zending Batak. Mungkin pada waktu itu masih dirasakan bahwa memimpin satu-satu organisasi belum bisa sebegitu luas wewenang diberikan kepada pribumi, dalam hal ini Henok Lumban Tobing di PMB. Hal ini nampak dari tanggapan Warnek di kemudian hari. Sekitar tahun 1920-an ketika Warnek sudah menjadi Eporus, kemudian dia berpikir bahwa pada masa Nomensen, melalui perjalanan PMB itu, Nomensen sangat luas memberikan wewenang kepada pelayan pribumi atau pendeta pribumi, termasuk di PMB. Oleh karena itu, menurut Warnek, itu terlalu dini. Zending Batak terus menunaikan tugas panggilannya. Hingga tahun 1923, Zending Batak mendirikan perkampungan yang dikhususkan untuk orang-orang buta yang saat ini kita kenal dengan Panti Karya Hepata. Sai didongani mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui, patupahon nasa nadingkan. Amin. Penginjilan juga mulai bergerak ke berbagai daerah di Nusantara, terutama di pulau-pulau terluar di pantai barat Sumatera, antara lain ke daerah Mentawai. Usaha penginjilan ini bahkan sampai menumpahkan darah martir, yakni Guru Manase Simanjuntak dan seorang misionaris RMG bernama August Lek. Tapi Zending Batak terus bergerak menginjili di Mentawai hingga 23 Agustus 1953 dipersiapkan menjadi lembaga gereja mandiri yang kemudian menjadi salah satu bukti keberhasilan Zending Batak. Alasannya apa? Tak sampai di situ, Zending Batak yang kemudian berubah menjadi Departemen Zending HKBP sekitar tahun 1970-an, memulai penginjilan ke daerah Sumatera bagian tengah hingga kepada suku Akit di Pulau Rupat dan suku Anak Rawa di Pulau Bengkalis, Riau yang saat ini
tetap menjadi wilayah penginjilan Zending HKBP. Tidak terasa 125 tahun berlalu sejak pertama sekali gerakan Zending oleh Kristen Batak dimulai. Berbagai catatan historis telah terukir dalam usaha penunaian tugas marturia ini. Bersama misionaris RMG hingga berdikari sendiri, para penginjil Batak menyeberang lautan ke pulau-pulau yang belum mengenal Kristus, membawa terang Injil keselamatan dan mengajari tentang pendidikan, kesehatan, dan banyak perubahan yang menyingkap ketertinggalan menuju kemajuan. Periode kepemimpinan HKBP 2020-2024, panggilan itu semakin terasa, ditandai dengan tagline "Kobarkan Zending, Zending bersinar". Pekerjaan-pekerjaan Zending di wilayah Zending HKBP terus dikerjakan dan ditingkatkan dengan diutusnya para pelayan. Bahkan di Pulau Rupat didirikan sebuah stasi misi menjadi pusat pelayan Zending yang holistik. Akan menjadi sejarah baru dalam perayaan Jubileum 125 tahun Zending HKBP. 12 misionaris akan diutus HKBP ke Afrika. Pengutusan ini akan menjadi semangat baru bagi HKBP dalam menunaikan visinya, yakni menjadi berkat bagi dunia. Kobarkan Zending, Zending bersinar. kobarkan Zending, Kobarkan Zending, Zending bersinar. Baik, demikian Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, itu masih sedikit catatan 125 tahun ini. Karena itu kita dukunglah ya dalam doa dengan tagline-nya itu ya. Boleh ya? Kobarkan Zending, Zending bersinar. Kalau saya katakan kobarkan Zending, Bapak Ibu semua Zending bersinar. Kobarkan Zending. Nah, songon nagalirup yang bahasa lain. Kobarkan Zending. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau bukan karena Zending, maka kita tidak setampan ini, tidak segagah ini, tidak sebagus ini cara kita berpakaian. Mungkin orang Batak masih hanya pakai ulos. Nggak tahu pakai batik. Peradaban kita masih peradaban 170-an tahun yang lampau. Kalau bukan karena Injil, mungkin kita masih baku hantam, berantam. Walaupun hari ini banyak juga yang berantam. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita bersyukur sebagai gereja. Ya, kalau kami bilang sih gereja kampungan lah. Ya, gereja kampungan kata orang. Ya. Tapi walaupun gereja kampungan, nggak ada kok yang berani ke tengah-tengah harimau itu. Nggak ada kok yang berani berhadapan dengan gajah itu. Nggak ada kok yang berani berhadapan dengan ular. Nggak ada kok yang berani berhadapan dengan orang yang bawa peralatan daerah mereka. Akik, Bengkalis, suku anak dalam di Jambi, beringas sekali. Nggak ada orang yang berani ke sana. Hanya kalian, amin. Ada yang mau ke Bengkalis? Ke 3T. Daerah apa 3T? Terdepan, terluar, terisolasi. Ke daerah itu pakai sampan, pakai pokok pisang sebagai alat transportasi. Ada yang mau? Grab nggak akan ada di sana. Yang ada batang pisang dirajut menjadi 3 batang atau 4 batang. Disitulah kita mendayung.
Nggak ada sepatu Pakalolo di sana. Nggak ada sepatu Skechers di sana. Nggak ada sepatu apa lagi, Adidas di sana. Yang ada kaki berhadapan dengan potongan-potongan kayu. Duri-duri. Tapi syukur pada Tuhan Ibu Bapa, di seluruh wilayah penginjilan kita memandirikan mereka. Menjadikan mereka sebuah gereja sesuai dengan nuansa mereka, GKPM. Sampai hari ini kita bergumul sih sudah 50 tahun di Riau belum berhasil kita mandirikan. Cengeng sekali orang itu. Ya. Belum berhasil kita mandirikan. Di Rupat cengeng juga. Memang acap kali kita manjakan juga orang ini kan. Kita manjakan ini semua. Holak kita dan nasi pamanjakan kebio. Allah ngatar pasu-pasu kita kan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan karena penginjilan, maka kehidupan kita mungkin tidak sebaik ini. Lalu pada masa kini, seperti doa kerinduan pesan Paulus, bahwa orang-orang Kristen mungkin saja tidak gaya penginjilan yang mengatakan pada mulanya adalah firman, ayat per ayat yang harus dibacakan pada orang. Tetapi oleh Paulus, kitalah surat-surat itu, kitalah yang dibaca, kitalah yang dilihat. Mungkin kita tidak berbicara ayat per ayat Alkitab itu, tapi hari ini apakah kelihatan nilai-nilai firman itu pada diri orang-orang percaya? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, apa pendapat masyarakat umum tentang kekristenan pada hari ini? Apa kata orang tentang kekristenan Batak hari ini? Apa kata orang tentang orang Batak hari ini? Kalau dulu mereka mengatakan perbeda do Batakon katanya misalkan. Apakah hari ini juga masih dilontarkan ke kita? Kalau ya, kayaknya kita bukan surat yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau ke satu kota, ke satu tempat, kita cari penginapan gitu ya. Bayangkanlah kita mau ke Balige ini. Ada yang mau ke Balige? Di sana ada La Bersa, Hotel La Bersa ya, yang baru keren. Ya. Ada beberapa ulasan saya lihat di La Bersa Hotel Balige itu. Salah satunya dikatakan hotelnya sangat bagus, baik dari fasilitas dan pelayanan, dan lokasinya juga strategis di seberang jalan raya lintas Sumatera. Kamarnya lumayan luas. Sedikit saya menilai La Bersa Hotel menurut saya cukup memiliki fasilitas yang cukup baik. Kamarnya bersih dan wangi. Tapi ada juga yang bilang begini, menyesal nginap di hotel ini. Berharap bisa menikmati ruangan, ternyata TV-nya burem, toiletnya bau, karpetnya kotor, bau apek. Ulasan mana yang disampaikan dunia ini tentang kekristenan hari ini? Perkataan apa yang disampaikan orang tentang kita hari ini? Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tidak salah, satu waktu Gubernur Jakarta Ali Sadikin, mudah-mudahan saya salah, mengusir orang Batak dari Jakarta, kecuali guru. Kalau sampai kejadian seperti itu masih terjadi hari ini, sepertinya sia-sia firman Tuhan. Kalau sampai orang Jogja bilang, tahu sir masude mahasiswa-mahasiswi Batakosia Jogjaon. Selesai kita sudah. Maka ulasan apa? Penilaian apa yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya terhadap kekristenan, terhadap kekristenan Batak pada masa kini? Dan itulah yang digumulkan oleh Paulus,
Bapak Ibu, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai kota asal kita. Di sana kita bergereja, entah gereja apapun namanya. Penting gereja lah. Ya. Hari ini kita hadir di sini. Di daerah yang sangat istimewa ini. Amang dan Inang, buah dari pelayanan gerejamu di sana. Bagaimana kamu kelihatan di sini hari ini. Dan itulah yang diinginkan oleh Paulus kepada orang-orang Korintus. Dan ternyata benar bahwa masyarakat umum pada zaman itu dan Paulus pada zaman itu juga mengapresiasi bahwa apa yang dilihat oleh orang, bahwa apa yang dibaca oleh orang benar-benar membanggakan Paulus, menyenangkan Paulus, bahkan mengharu-birukan orang-orang. Sangat cinta pada kekristenan. Apa itu? Amang dan Inang, pada zaman Paulus memang orang-orang Korintus itu hebat. Salah satu ciri karakter sifat kehidupan yang dihidupi oleh mereka adalah dikatakan mereka sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Paulus itu mengalami banyak konflik dalam pelayanan. Dalam kerasulannya, dalam kekristenannya. Maka orang-orang Korintus juga mau mengambil resiko kekristenan ini. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini mohon maaf ini bagi saudara-saudara yang mungkin hakim, polisi, tentara, tempat kita hari ini hanya ada di timur. Kalau enggak Papua, apa lagi? NTT, kalau enggak NTT, Papua Barat, Kalimantan, di sini enggak bisa. Itu resiko dari panggul salib. Jadi kalau saudara nanti jadi hakim, siap-siap ya. Ada yang mau jadi hakim? Beruntung kalau ada orang bisa di sini, itu udah hebat. Waktu saya di NTT, 9 hakim tinggi orang Batak ditempatkan di sana. Ya mohon maaf, di kantor mereka ambil catur, ya pesan pisang goreng, ya sekali-sekali kita aja mereka main kartu juga lah, kira-kira gitu di kantor. Apakah kita siap karena kekristenan kita? Tapi orang-orang di Korintus bersedia, siap sedia menerima apapun resiko. Karena itu mereka sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Marhabengeto disitaonon akana sa pangalaho doho nahu tau kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam gerak pekabaran Injilnya sering sekali ditolak, terancam, sering sekali menderita, dikibusi, dikerjai, terombang ambing. Apakah karena kekristenan kita bisa aja orang ngerjai kita? Karena apa? Karena ketulusan kita, karena kejujuran kita, karena integritas kita, orang ngerjai kita. Apakah kita siap dengan itu? Atau malah sebaliknya, kita yang ngerjain orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kekristenan, karena Injil, karena Yesus, apa yang hendak kita kata. Inilah Yesus guru kita ini. Dia bilang kalau orang lempar kamu dengan batu, lempar pakai apa? Pakai apa kita lempar mereka? Pakai pisang goreng ya. Pakai donat, kira-kira gitu ya. Pakai ya macam-macam.
Dia nggak suruh kita kalau kamu dilempar pakai batu, lempar juga lah pakai batu. Itu ajaran Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu baru impas. Tapi kalau batu diganti dengan pisang, enak dong. Maka sering mereka lempari kita. Karena kita lempar balik dengan pisang. Itu karena dia. Karena Yesus. Kalau bukan karena dia, saya pun gak mau. Kalau orang lempar aku, akan kulempar balik. Tapi karena dia. Maka Paulus katakan kamu adalah surat Kristus. Jadi yang terpatri dalam diri orang Korintus itu adalah, ya sudahlah. Kalau kita disesah, kalau kita diusir. Bapak Ibu, 2007 sampai 2011 saya di Bangkinang Riau. Ada orang Riau di sini? Ada orang Riau? Tahu Bangkinang? Serambi Mekanya Riau ya. Teman-teman, Anda alumni UGM, alumni UNY, alumni UPN, Atmajaya segala macam. Kalau saudara panggul salib, gak akan ada harapanmu menjadi PNS di sana. Jangan bermimpi PNS di sana. Yang boleh kita, ya punya ladang lah, beli tanah. Yang boleh jadi polisi, tentara. Itu pun harus jual tanah dulu. Kalau jadi PNS, udah. Apakah kita siap seperti itu? Jadi beruntung saudara hari ini semakin enak ya. Apalagi dengan sistem penerimaan. Pakai ujian, CAT lah. Nggak boleh lagi neko-neko di situ. Amin. Nggak boleh neko-neko. Kalau neko-neko pasti ketahuan. Ini masuk sekolah aja di Jogja nggak boleh neko-neko. Real time pengumuman anak-anak itu. Nilai 100 pasti di atas. Nilai 90 di bawahnya. Kalau nggak cukup keluar sudah nama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, apakah saudara siap dengan keadaan seperti itu? Tapi orang Korintus siap. Memang waktu itu belum ada penerimaan PNS, amin. Belum ada penerimaan tentara, belum ada penerimaan polisi. Tapi kehidupan yang sesuai dengan konteks mereka saat itu sudah mulai dipilah-pilah. Ini untuk orang Yunani yang enggak Kristen, ini untuk orang Yahudi yang enggak Kristen. Yang untuk orang Kristen enggak boleh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, tapi orang itu bilang mereka kuat dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Marhabengeto disitaonon akana sapangalaho doho nahu tau kami. Jadi kalau hari ini kita sering ditolak karena salib, ya itu pasti saudara rasakan. Saudara siap, ayo jalan. Kalau enggak siap, pindah ke sana. Satu waktu teman saya waktu SMA lulus di STAN. Ya. Sukses lah, namanya di STAN kan, sekolah para menteri kata orang itu. Ya. Tamat bekerja, bla bla, naik dari waktu ke waktu. Satu waktu menikah dengan si Boruadi, ya, yang berbeda. Hari ini diresmikan loh nikah beda agama. Hati-hati, ini tantangan kita ini. Ya. Apakah kita mau terjerumus di situ? Maukah kita menjadi kepala seksi terus atau kepala bidang terus tanpa pernah menjadi kakanwil? Maukah kita menjadi terus asisten, nggak pernah menjadi general manager, hanya karena kita panggul salib? Tapi orang Korintus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mereka oleh kekuatan yang dari Allah sabar. PNS bukan satu-satunya pekerjaan, amin. PNS salah satu dari pekerjaan.
Jadi unak kolan PNS parne pihok kamu ate. Oh tikdo gaji ni PNS. Oras manian. Ya. Mulai kudang uang do. Pengusaha do tong. Song si Khairul Tanjung itu kan. Pala songon si agak lain kan. Komedian ya. Komika. Anggo PNS do mah oras mah. Penting boras adok tiap bulan kan kira-kira gitu. Ya kompor gas nyala terus kira-kira gitu. Kalau mau banyak uang PNS, waduh, bisa diciduk gitu kan? Terciduk oleh ya, KPK itu nanti. Apakah kita sabar? Ya. Tetap menjadi asisten, gak pernah general manager. Hanya menjadi kepala seksi, kepala bidang, gak pernah kakanwil. Ini calon kakanwil semua ini nanti. Amin. Ada yang mau jadi kakanwil? Ya dong, cita-citakan lah walaupun sulit bagi kita. Kalau Allah bilang, iko kodo kakanwil di sini. Isi boy mengebati. Tapi apakah kita siap jika itu tidak pernah kita dapatkan? Karena kita orang Kristen, orang Korintus bisa. Maka hari ini juga kekristenan harus bersemangat walaupun tidak semua menjadi bagian kita. Tidak semua dibagi-bagi ke kita. Cuma izin tambang aja yang mau dibagi ke kita kan hari ini. Tapi kita nolak lah karena kita nggak pandai. Ya, yang kita butuhkan apa? Izin mendirikan rumah ibadah. Kita nggak pandai bertambang-tambang itu. Kata pemimpin kita ini. Tapi kalau saya disuruh sih mau juga sih saya kan. Kalau saya yang disuruh, terima pinya bukan ngerjain kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara, dengan sabar. Jadi kalau kita sedikit tidak kebagian hal-hal yang indah dari bangsa ini, Anda harus tetap kuat. Yang kedua Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apa yang dibaca orang pada orang Korintus? Yaitu ketulusan dan kemurnian mereka. Ya. Ketulusan dan kemurnian mereka. Apa adanya, kira-kira gitu. Ya. Apa adanya mereka menjadi orang Kristen itu. Ya. Enggak memperalat. Kalau kita baca terus firman ini, Amang dan Inang, Paulus menegor sebagian orang yang memperalat firman Tuhan. Ayang go tadalat tu sudi akan manginang molo tapaksa hakayupyo karo persepuluhan. Isi parani menolaki. Molo gabi aturan na bakui. Alay molo hita hakayupyo kalau kita umat Tuhan. Dan apalah persepuluhan. Lebih dari persepuluh kok yang kita kasih. Nyanyian persembahan kita berkata apa? Masih apa? Nyanyian persembahan. Bahasa Indonesia yang betul bahasa Batak. Apa? Tuhan karuniamu roh dan jiwa. Kok sepersepuluh kecil kali persembahan kita. Tubuh dan jiwa. Jadi kalau kita baca 2 Korintus pasal 3 ini, sebagian orang memperalat firman Tuhan. Enggak murni. Enggak tulus. Hari ini Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, apakah dunia melihat orang Kristen menjadi orang-orang yang tulus? Apakah Jogja ini melihat orang-orang Kristen yang beribadah di sini dan yang beribadah di gereja-gereja adalah orang-orang yang tulus? Tulus itu ditandai suka atau tidak suka tetap di situ. Kalau ngambek itu enggak tulus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mereka menjadi orang-orang yang tulus dan murni. Tapi yang membuat mereka tulus dan murni semata-mata karena kekuatan kasih Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ayolah. Ya. Kita apa adanya lah. Ya inilah kami. Ya. Kayaknya orang-orang ini, teman-teman kita ini orang-orang yang tulus. Mau makan di kaki lima, oke. Mau pakai meja, oke.
Kita juga udah mulai begitu ya. Wah, mela dah mangan soni di pinggir jalan nih. Ada yang malu makan di pinggir jalan? Nggak ada ya. Kalau nggak makannya baru kita susah. Tapi kalau makan ya di pinggir jalan sekali-sekali nggak apa-apa lah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, menjadi orang-orang yang tulus dan murni. Lalu dikatakan mereka orang yang suka menolong dan membantu. Ya, cuma kadang-kadang Amang dan Inang kalau di 2 Korintus pasal 9, waktu Titus disuruh pergi ke Korintus mengumpulkan bantuan ke Yerusalem, mereka melama-lamain. Dilambat-lambatin gitu. Tapi jiwa membantunya, ya, jiwa menolongnya, orang Korintus itu paling jempol. Dari tempat yang jauh, Titus dikirim oleh Paulus untuk menyelesaikan janji dan komitmen mereka. Jadi Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, orang Kristen itu, orang percaya itu adalah orang-orang yang menepati janji dan komitmennya. Amin. Jadi mulai pada ko marjaji ho, iko burju do to maimu, burju maho terus atau. Iko selesai 24 tahun, selesai matong. Ya. Anggon iko 7 tahun do selesai mulai namo ngapar soal bekan. Kalau sampai kamu berjanji aku akan menyelesaikan S1 ini dalam 7 tahun, karena bulananku besar dari bapak mama. Itu komitmen yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mereka suka menolong, suka membantu, tapi ada sedikit abainya mereka mengulur-ulur. Ya, kali berhitung-hitung dulu ya. Jadi Kamang Inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau sudah kamu bicarakan, sampaikan sajalah. Ya. Menolong itu ternyata tidak harus menjadi orang yang berkelimpahan. Membantu itu ternyata bukan karena orang yang berkelimpahan. Malah Paulus memuji orang Korintus. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu, 2 Korintus 9, kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan. Udah dibangga-banggain ini orang Korintus di Yerusalem. Kalau orang Korintus ditunggulah, mereka akan segera mengirimkan bantuannya. Udah dibangga-banggain di Yerusalem. Lalu dia katakan, aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau Bapak bilang, bangga aku sama anakku itu, kalau katanya, kamu harus buat benar-benar pernyataan itu. Jangan kecewa mama, jangan kecewa bapak. Mereka sudah sampaikan di kampung hari ini, anakku kuliah di Jogja. Mereka membanggakan di kampung. Tiba-tiba kamu kecewakan mereka di sini. Betapa apesnya. Maka Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ketika orang Korintus suka membantu, maka Paulus bilang selesaikan. Jadi janji komitmen yang sudah diucapkan, lakukanlah. Dan itu dibanggakan oleh Paulus pada orang-orang Korintus. Dan kiranya juga orang-orang Kristen benar-benar dilihat oleh orang-orang pada masa kini. Kita sih acung jempol ya orang-orang Kristen itu. Kalau ada masalah, kita kok yang disuruh terjun ke sana. Kalau ada pergolakan, siapa yang disuruh tampil ke sana? Kalau ada sebuah perselisihan, siapa yang disuruh kalau bukan orang Kristen? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, teruslah suka menolong, teruslah suka membantu. Lalu yang keempat, berdiri teguh dalam iman. Ya. Amang dan Inang, kalau ada pun kesempatan nikah beda agama, saya harus tegaskan gereja kita tidak bisa menerima itu. Amin.
Jadi molodok kolong rohamu, aku berharaplah minggu depan kita akan baptis 2 orang. Ini ada teman kita Puja ada di sana. Ya Puja ya. Kalau nggak salah 2 bulan lalu dia kita baptis. Banyak pergumulan menjadi Kristen. Dia dari Muslim, keluarganya, mamanya terutama. Tapi dia rajin beribadah ini. Kalau nggak 17.30, 6.30. Bapak Ibu nikah beda agama sudah dibuka ruang itu hari ini. Tapi kita belum bisa terima. Karena itu jangan coba-coba. Ya. Amang dan Inang orang Korintus itu Paulus bilang berdiri teguh dalam imanmu. Walaupun dibuka kesempatan nikah beda agama. Walaupun karena jabatan. Walaupun karena kesempatan. Walaupun karena berbagai hal. Orang-orang Korintus tidak bergeser sedikit pun dari Yesus yang dia imani. Maka itulah dorongan kita khususnya bagi orang-orang muda hari ini. Tabudu pajuyunan notuho. Bang, inna tuho kan? Ya, iturnimu kan? De, inna tuho kan? Anggo duli-duli batako duatong nakasar-kasarak kan? Kasar-kasar doalah. Manarik kita pe gasa-gasa tusok. Anggol hado sini deh. Apalagi perempuan-perempuan Batak ini kan. Orang ini kurang bersolek ini semua ini perempuan Batak ini, ya kan? Baju barunya hanya dipakai kemana? Coba. Baju yang cantik perempuan Batak dipakai kemana? Ke pesta. Baru? Ke gereja, udah itu yang 2 itu aja. Di rumah pakai yang apa? Akan nama riba dia pakai jauh tuh kan. Jadi perempuan-perempuan Batak kita bergeser dari situ ya. Di rumah pakailah baju-baju yang cantik itu. Asa betato ngamat teja bukan? On mandi pe saya disadari kan. Anak boru ini loh, anak boru ya. Siapa yang 2 kali 1 hari mandi? Perempuan. Pasti nggak ada yang berani. 1 kali 1 hari. Itu kan. Jadi sebetulnya ada perlu make-up menurutku ya. Alai muruk manuk kamu tahu deh. Asal mandi teratur ya kan. Oh ini beni hamudo ilak kopi hamudo kakotora tubuh himune kan? Ibe kamu badak, ibe kamu on marlapis-lapis ibu himune ya tuh kan? Wah, dungi padir hamu leleng-leleng. Nah, gitu kan? Dibiarkan lama-lama make up itu, bedak itu, macam-macam itu. Maunya langsung di rumah ya bersihkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, aku mau bilang ke kita Mang dan khususnya orang-orang muda ini. Ini tantangan kita, tantangan HKBP hari ini. Nikah beda agama. Kalau di kampung itu udah di apa itu namanya? Di RPP. Dihukum siasat dan penggembalaan gereja. Dikucilkan dari gereja. Dianggap tidak ada. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, orang Korintus berdiri teguh dalam imannya. Ada banyak dewa-dewa di Korintus, ada banyak dewa-dewa sesembahan. Hari Rabu yang lalu saya pastoral dengan calon penatua. Mereka bilang begini, Amang Pendeta, kalau kami sudah jadi sintua, gimana kami ini? Kadang-kadang ada yang ngajak kami juga ke Gunung Kidul katanya. Wah, ngapain di Gunung Kidul? Ya itulah udah tahulah Amang. Ya kami kadang-kadang ikut sesajen juga, ikut berdoa di goa katanya gitu. Aku bilang begini, kalau orang sudah tahu kalau kau penatua, pasti orang itu takut ngajak kau. Bapak Ibu Saudara, apakah orang takut mengajak kita ke sana karena mereka tahu bahwa kita Kristen?
Orang yang tidak mau lagi terlibat dengan okultisme, dengan penyembahan berhala, dan dengan hal-hal mistis lainnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, orang Korintus itu berdiri teguh dalam iman. Walaupun banyak godaan ingin kembali ke kepercayaan lama mereka, yaitu menyembah dewa-dewa. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kehidupan kita hari ini jelas terbuka tanpa semak dan tanpa penutup. Kita jelas dilihat oleh dunia ini. Maka saya katakan tadi, apa pendapat masyarakat umum menilai kekristenan, menilai kita orang-orang yang beribadah di gereja pada masa kini? HKBP tahun 90-an terkenal orang gereja yang suka berkelahi, ya kan? Mungkin kalian gak ngalamin ya, kami ngalamin, berdarah-darah loh ya. Tapi syukurlah gereja kita mulai sadar, gak ada gunanya kita berkelahi rupanya. Masa abang ade nggak saling nyapa? Masa satu ibu satu bapak nggak bisa duduk bersama? Masa satu kampung berkelahi? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, apa kata masyarakat sebagai surat-surat Kristus yang penuh dengan tulisan-tulisan rohani pada diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia itu sebetulnya adalah imago Dei-nya Allah, gambar dan rupa Allah, citra dan gambar Allah. Apakah citra itu ada pada kita hari ini? Apakah gambar itu ada pada kita hari ini? Saya berharap dan kita semua berharap bahwa citra itu, gambar itu ada pada kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada sore hari ini. Karena Injil, karena firman Tuhan, maka hidup kami semakin baik. Maka perilaku kami, maka tingkah laku dan kehidupan sehari-hari kami boleh semakin baik. Sebab kami adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh dunia ini, yang dilihat dan disaksikan. Seperti apakah kekristenan pada hari ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala gejolak ini, bahkan di tengah bangsa kami, bahkan di kota kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami menjadi citra dan gambar Allah yang terus memperlihatkan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai apapun kami di masa kini. Bantu dan tolong kami Tuhan, untuk kami kuat berpegang dalam iman percaya kami kepadamu. Jika karena kekristenan kami harus berhadapan dengan resiko kekristenan, siapkan kami semua ya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu ini. Biarlah Engkau menolong mereka ke depan. Mereka mempercayakan jalan hidupnya padamu. Kalau Tuhan yang mendahului, kalau Tuhan yang menata, maka bukan mustahil apapun boleh diraih oleh anak-anak-Mu ini. Sekalipun di sekitar kami seolah menutup kesempatan bagi kami. Tapi kalau Allah yang membuka, tak seorang pun mampu menutup kesempatan itu bagi kami. Oleh karena itu kuatkan terus anak-anak-Mu ini, orang-orang muda, baik keluarga-keluarga muda, orang-orang tua kami, bahkan para orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hari ini untuk apa yang telah dilakukan oleh gereja-Mu. Hari ini akan dikirim 12 orang ke Afrika untuk memulai persebaran Injil di negeri yang penuh dengan tantangan. Bukan ke tempat yang maju, bukan ke negara yang sudah makmur, tetapi ke negara, ke wilayah yang mungkin saja banyak tantangan di sana. Karena itu berkatilah ke-12 orang yang akan dikirim besok hari
untuk boleh diterima dan disambut, dan firman-Mu diberitakan dengan luas di sana. Bapa, kami terus berdoa mendukung pelayanan mereka nantinya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang mengalami banyak pergumulan beri jalan keluar. Berkatilah orang-orang tua kami yang jauh dari kami. Biarlah lewat kehadiran mereka, lewat keberadaan mereka, kami tak kekurangan sesuatu pun di sini. Kami menyelesaikan tugas tanggung jawab kami di sini untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua dan keluarga kami. Ini doa syukur, pujian, hormat kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi menyerahkan persembahan kita.
Marilah kita berdiri. Musik. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sambutlah terang Tuhan yang akan menyinari jalanmu. Berjalanlah bersama-sama dengan Yesus supaya engkau tidak kehilangan arah. Rasakanlah kebahagiaan dan kedamaian karena arahan dan bimbingan Roh-Nya. Biarlah hati kita dipenuhi pengenalan terhadap karya Tuhan yang besar dan luas akan keselamatan segala makhluk di dunia ini. Kiranya Dia membimbing kita pada pengabdian yang sungguh-sungguh bagi karya penyelamatannya. Biarlah hati dan pikiran kita senantiasa peka mendengar pengutusannya yang terus bergema di setiap kesibukan kita sehari-hari. Kiranya Roh-Nya senantiasa mengobarkan semangat penginjilan di hati kita yang lemah ini. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang berdosa supaya kami hidup. Engkau telah mengutus murid-murid-Mu memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Kami bersuka cita, sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Utuslah penginjil-penginjil juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih belum pernah mengenal Engkau. Berikanlah Roh Kudus kepada kami agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami dan tanggalkan dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu. Engkau berjanji akan mengabulkan permohonan kami. Tunjukkanlah pengasihan-Mu kepada mereka yang belum percaya, yang masih berada di lembah kegelapan. Ajak dan panggillah mereka masuk ke dalam gereja-Mu. Gerakkanlah hati setiap orang Kristen memberitakan Injil, agar mereka menjadi garam dan terang dunia ini. Berkatilah badan-badan pekabaran Injil dan mereka yang mendoakannya serta mengelolanya. Utuslah hamba-hamba-Mu yang rajin dan setia ke tempat-tempat yang masih luas, yang belum mengenal Engkau, agar mereka mengumpulkan tuayan-Mu yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pelihara dan berkatilah hamba-Mu yang bekerja di tengah-tengah orang yang belum percaya kepadamu. Berilah mereka kekuatan, ketabahan hati, iman yang teguh dan penyangkalan diri, agar mereka tabah menderita, menanti-nantikan pertobatan orang-orang yang merindukan keselamatan. Berilah penghiburan kepada hamba-hamba-Mu yang telah bekerja di kebun anggur-Mu, dan hapuslah air mata mereka. Berilah buah pekerjaannya, agar mereka bersuka cita memuji nama-Mu. Pelihara dan lindungilah gereja-Mu yang telah Engkau persatukan, para pelayan dan anggota jemaat-Nya. Jauhkan mereka dari penganiayaan dan tipu muslihat iblis. Sisihkan segala yang dapat menghalangi pengembangan Injil-Mu. Tuhan kiranya melunakkan hati mereka yang masih menentang-Mu. Panggil dan bawalah umat manusia dari seluruh dunia, agar mereka datang beramai-ramai ke dalam gereja-Mu. Mereka yang dari utara, selatan, timur, dan barat, semuanya datang menjadi satu gereja Tuhan yang kudus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran Allah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan kita sore hari ini. Sambut salam dari kami. Salam. Oras Marita Saluhna.